dan pelayanan. Kristuslah kepala gereja. Saya telah mengakhiri masa pelayanan di Jemaat Adriani Kuku untuk mewartakan kabar baik. Inilah Alkitab yang darinya saya telah berjuang mengkhotbahkan firman kehidupan. Syukur kepada Tuhan atas kabar baik tentang Yesus Kristus. Saya telah mengakhiri masa pelayanan di Jemaat Adriani Kuku untuk membaptis. Inilah air yang melambangkan karunia Allah, sehingga saya menjadi bahagian dari jemaat dan masyarakat di sini di dalam Kristus. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Saya telah mengakhiri masa pelayanan di Jemaat Adriani Kuku untuk melayangkan sakramen perjamuan kudus. Terimalah tempat roti dan cawan sebagai perlambang anugerah keselamatan dari Kristus. Rasakan dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Roti dan anggur perjamuan akan terus dilayangkan kepada umat Tuhan. Saya telah mengakhiri masa pelayanan di Jemaat Adriani Kuku untuk memimpin ibadah dan puji-pujian dan pujian jemaat. Inilah tata ibadah dan buku nyanyian yang daripadanya saya telah menyiapkan ibadah. Saya akan terus memimpin ibadah dengan pujian dan ucapan syukur jemaat. Saya telah mengakhiri masa pelayanan saya di Jemaat Adriani Kuku untuk mengajar tentang iman Kristen. Ini adalah buku katekisasi yang telah saya gunakan dalam pengajaran dan pembinaan iman jemaat. Syukur kepada Tuhan yang membuat jemaat ini terus bertumbuh dalam hikmat dan pengajaran iman. Saya telah mengakhiri masa pelayanan saya di Jemaat Adriani Kuku untuk membantu mengatur kehidupan bergereja yang memperkuat persekutuan, kesaksian dan pelayanan sebagai Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Inilah buku tata gereja dan peraturan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang menuntun kehidupan bersama. Kita terikat bersama dalam Kristus agar kehidupan berjemaat dan bergereja berlangsung dengan tertib dan teratur. Saya telah mengakhiri masa pelayanan di Jemaat Adriani Kuku
Saya memberikan buku keputusan rapat jemaat dan buku induk jemaat serta kunci gereja dan pastori. Semoga kita semua terbukti menjadi penata layan yang setia dari pemberian Tuhan yang luar biasa. Dari sinilah misi Allah dilayankan ke seluruh dunia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kedua hamba Tuhan, Pendeta Gia Tunggu STH dan Pendeta Silvana Nugrawati Natinggo STH. Kami juga menasihati kamu, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Pujian hati sebagai hamba. Dibacakan oleh kedua hamba. Sebagai pelayan Yesus Kristus yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil dan memberkati Roh Kudus untuk melayani Tuhan melalui Gereja Kristen Sulawesi Tengah, saya membaktikan diri untuk melakukan pelayanan sesuai dengan pedoman dan prinsip-prinsip etis yang tertulis di dalam kode etik, sehingga pelayanan saya berkenan kepada Allah, membawa manfaat bagi gereja, dan hidup saya menjadi kesaksian bagi dunia. Tanggung jawab kepada diri. 1. Saya akan menjaga kesehatan fisik dan emosi saya dengan olahraga rutin, pola hidup sehat, dan perawatan tubuh yang tepat. 2. Saya akan memelihara kehidupan ibadah saya melalui waktu doa berkala, membaca Alkitab dan bersaat teduh.
Saya akan mengatur waktu saya dengan menyeimbangkan secara tepat kewajiban pribadi, tugas-tugas gerejawi, dan tanggung jawab keluarga, serta memenuhi ketentuan libur atau cuti pegawai. 5. Saya akan bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam masalah keuangan dengan melunasi hutang tepat waktu, tidak mengharapkan hak istimewa, dan memberi sumbangan pada hal-hal yang layak. 6. Saya akan berkata benar, tidak memplagiat karya orang lain, membesar-besarkan fakta, menyalahgunakan pengalaman pribadi, atau bergosip. 7. Saya akan berjuang menyerupai Kristus dalam sikap dan tindakan kepada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, atau kedudukan yang berpengaruh di gereja dan masyarakat. Tanggung jawab kepada keluarga. 1. Saya akan berlaku adil kepada semua anggota keluarga saya, menyediakan waktu untuk mereka, mengasihi dan memberikan pertimbangan yang mereka butuhkan. 2. Saya akan memenuhi kebutuhan lahir batin pasangan hidup saya dengan bertanggung jawab. 3. Saya akan memahami peran unik pasangan saya, mengakui bahwa tanggung jawabnya adalah sebagai mitra perkawinan dan orang tua bagi anak-anak yang membantu pelayanan gereja. 4. Saya akan memandang anak-anak saya sebagai berkat Allah dan akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka masing-masing tanpa membebankan harapan yang tidak sesuai kepada mereka. Tanggung jawab kepada jemaat. 1. Saya akan berusaha menjadi pelayan gereja dengan meneladani Kristus dalam iman, kasih, hikmat, keberanian, dan integritas. 2. Saya akan dengan setia mencurahkan waktu dan energi sebagai pendeta, mengajar, pengkhotbah, dan administrator dengan kebiasaan kerja yang tepat dan jadwal yang wajar. 3. Dalam kewajiban administratif dan pastoral, saya akan merangkul dan adil kepada semua warga jemaat. 4. Dalam tanggung jawab berkhotbah, saya akan menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa dan persiapan, sehingga menyampaikan khotbah dari Alkitab benar secara teologis dan terkomunikasikan dengan tepat. 5. Dalam konseling pastoral, saya akan sangat menjaga kerahasiaan, kecuali dalam kasus-kasus yang menuntut pengungkapan, agar tidak ada orang yang dirugikan dan atau diwajibkan hukum. 6. Dalam tanggung jawab penginjilan, saya akan berupaya membawa orang kepada keselamatan dan menjadi warga gereja tanpa memanipulasi orang yang bertobat atau merendahkan iman agama lain. 7. Dalam kunjungan dan praktik kosmetik, saya tidak akan berada hanya berdua dengan lawan jenis, kecuali ada warga gereja yang lain yang menjadi saksi di sekitar tempat itu. 8. Saya tidak akan meminta bayaran kepada warga jemaat atas pelayanan saya, kecuali pemberian sukarela. 9. Sebagai pelayan penuh waktu, saya tidak akan melakukan pelayanan lain yang juga digaji tanpa persetujuan tertulis dari majelis sinode. 10. Pada saat mutasi tugas pelayanan gereja, saya akan memperkuatnya dengan proses mengakhiri dan memulai pelayanan dengan baik. Tanggung jawab kepada rekan pelayan. 1. Saya akan berusaha menjalin relasi dengan semua pelayan, khususnya mereka yang melayani di gereja, sebagai mitra pelayan kepada Allah, dengan menghormati pelayanan mereka dan bekerja sama dengan mereka. 2. Saya akan berusaha melayani rekan-rekan sekerja pelayan dan keluarga mereka dengan bimbingan, dukungan, dan bantuan pribadi. 3. Saya tidak akan memperlakukan pelayan lain sebagai pesaing dalam rangka mendapatkan tempat melayani, penghormatan, atau meraih
dengan tidak mengusik jemaat yang saya layani sebelumnya. 6. Saya akan memberikan pelayanan di suatu jemaat setelah terkonfirmasi oleh pelayan setempat. 7. Saya akan memberikan pelayanan di jemaat lama saya hanya jika diundang oleh pelayan setempat. 8. Pelayan terdahulu yang kembali ke jemaat saya sekarang harus saya hormati dan hargai. 9. Saya akan bersikap bijaksana dan menghormati semua pelayan yang telah pensiun, dan setelah pensiun saya akan menghormati pendeta saya. 10. Saya akan bersikap jujur dan baik dalam merekomendasikan pelayan lain ke gereja atau lembaga lain yang membutuhkan. 11. Jika mengetahui penyimpangan perilaku serius seorang pelayan, saya akan memberitahu pejabat gereja yang bertanggung jawab sesuai aras pelayanan. 12. Saya tidak akan melakukan ujaran kebencian kepada sesama rekan pelayan dan semua orang. Tanggung jawab kepada masyarakat. 1. Saya akan memandang tanggung jawab utama saya sebagai pendeta jemaat dan tidak akan mengabaikan tugas pelayanan gereja untuk melayani masyarakat. 2. Saya akan menerima tanggung jawab yang wajar untuk pelayanan sosial, mengakui bahwa di puncak pelayanan ada pelayanan publik. 3. Saya akan mendukung moralitas publik di masyarakat melalui suara kenabian yang bertanggung jawab dan aksi sosial. 4. Saya akan patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Saya akan menjadi warga negara tanpa melibatkan diri dalam politik partisan atau aktivitas-aktivitas politik yang tidak etis, tidak alkitabiah dan tidak bijaksana. 6. Saya akan selalu bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Tanggung jawab kepada GKST. 1. Saya akan mengasihi dan mendukung GKST serta bekerja sama dengan sesama pelayan gereja serta jemaat-jemaat GKST. 2. Saya mengakui utang budi kepada GKST atas perannya terhadap hidup dan pelayanan saya. 3. Saya akan berusaha meningkatkan upaya GKST untuk meluaskan dan mengembangkan kerajaan Allah melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Demikianlah pernyataan kode etik pelayan GKST. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Tuhan kiranya menolongmu untuk berpegang pada firman-Nya dan mengingat serta melaksanakan kode etik pelayananmu. Saya akan membawakan satu pujian dalam memulai pelayanan saya di Jemaat Adriani Kuku dengan satu pujian. Kami